semua, selamat datang di podcast Mahasiswa Cemerlang Menatap Revolusi dan Mimpi. Aku Ibni Sabila, di mana aku akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan tentunya aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh seseorang yang luar biasa dari Kabinet Gama Cakra tahun 2024, yaitu Kak Sylvia Agustina, yang pastinya mempunyai cerita yang sangat inspiratif untuk kita semua. Sebelum kita mulai, aku mau menyapa Kak Sylvia dulu nih. Halo Kak Sylvia. Halo Iben, apa kabar Ben? Wah, aku disapa dulu nih ya. Alhamdulillah baik Kak Sylvia. Untuk Kak Sylvia sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ben. Oke, alhamdulillah ya. Tambah cantik aja nih Kak Sylvia ya. Masya Allah, aku juga bisa ketemu kamu lagi nih Ben. Kamu MC kondang kita ya. Masya Allah, amin, amin, amin. Nah oke, Kak Sylvia ini bukan cuma aktif di kesekretariatan aja, tapi Kak Sylvia ini juga punya pengalaman-pengalaman yang tentunya menarik ya Kak. Oke, nah boleh dong diceritain pengalaman-pengalaman menarik Kakak selama di kampus kita tercinta ini, yaitu Politeknik Astra. Oke, selama di Politeknik Astra ya Ben, yang aku benar-benar highlight pengalaman aku di sini itu, yang pertama itu aku menjadi koordinator PKKMB 2024. Nah, Betul. menjadi koor itu menurut aku roller coaster Ben. Kenapa tuh roller coaster? Karena kita itu diamanahi dengan tanggung jawab yang besar, tetapi kita juga diberikan banyak hal untuk bisa belajar. Nah, menariknya nih Ben, aku selama menjadi koordinator acara, aku tuh bisa ketemu dengan banyak orang, bisa bekerja sama dengan orang lain. Di situ kita menemukan ide-ide yang menarik, ide-ide yang sangat luar biasa. Nah, aku juga menjadi orang di balik layar untuk menentukan kesuksesan jalannya acara. Terus juga aku kemarin diundang sebagai perwakilan BEM di KPK, dan aku di sana juga berbincang dengan ketua KPK. Di situ merupakan kesempatan besar untuk aku gitu. Terus aku juga menjadi sekretaris kabinet selama 2 tahun dari kabinet Wijarasa dan kabinet Gama Cakra, seperti itu. Luar biasa, keren banget ya, pengalamannya sangat kompleks ya, dimulai dari koordinator, kemudian perwakilan, dan jabatan sebagai sekretaris kabinet, betul ya Kak? Betul. Oke, nah mengenai tema kita yaitu mahasiswa cemerlang nih. Mahasiswa cemerlang itu kan merupakan kombinasi antara pelajar yang berprestasi dan pribadi yang inspiratif. Nah, Kak Sylvia sendiri sebagai mahasiswa cemerlang itu kalau misalnya dijadikan sebagai film, judul apa nih yang tepat untuk Kakak, dan kenapa Kakak memilih judul tersebut? Wow, baru awal udah langsung hype banget pertanyaan nih Ben. Sesuai dong dengan narasumber kita yang hype tentunya ya. Amin, amin. Amin. Mungkin kalau aku dijadiin film ya, aku bakal kasih judul Plot Twist Menjadi Mahasiswa. Plot twist, oke. Karena aku merasa hidup aku sebagai mahasiswa itu banyak plot twistnya. Mungkin teman-teman juga iya ya, karena kadang aku merasa melo banget, aku merasa menjadi orang yang gagal gitu kan. Kadang aku bisa merasa melejit gitu karena aku memilih untuk tidak menyerah gitu kan. Terus juga kadang aku tiba-tiba disuruh untuk menjalankan proker yang besar, itu sebagai tantangan kita ya. Dan plot twistnya aku tiba-tiba diundang menjadi penarasumber podcast pada hari ini. Apresiasi juga tentunya buat kita kan. Jadi aku merasa banyak belajar sih dari plot twist itu gitu kan. Oke, jadi benar-benar se-plot twist itu ya. Oke, nah apa sih motivasi utama Kakak untuk menjadi mahasiswa cemerlang? Aduh, motivasinya apa ya? Kalau motivasi dari diri aku tuh tentunya ya, aku pengen menjadi versi terbaik dari diri aku sendiri. Itu sih. Betul, Terus betul. yang kedua tentunya ya, semua anak juga pengen membahagiakan orang tua. Itu poin yang mungkin dasar untuk kita semua sebagai anak ya Ben, karena itu support sistem terbesar untuk diri kita gitu ya Ben. Terus aku juga ngerasa ya, sebagai mahasiswa itu merupakan tanggung jawab dan kesempatan yang besar gitu Ben. Karena banyak anak-anak atau kalangan kita yang ingin berkuliah gitu, tapi mereka ada kendalanya. Jadi menurut aku ini merupakan kesempatan besar yang nggak boleh disia-siain gitu kan. Karena kita tahu bahwa kita bisa mengejar mimpi kita dengan banyak hal, dengan banyak cara gitu. Tapi dengan adanya pendidikan, dengan kita berkuliah, kita membuka satu pintu yang sangat besar untuk kita bisa meraih kesuksesan seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi faktor orang tua juga merupakan itu motivasi utama juga, salah satu motivasi utamanya. Oke, nah mengenai mahasiswa gitu. Nah kalau misalnya
kita sebagai mahasiswa pasti sebelum masuk ke kampus tersebut kita mempunyai ekspektasi nih Kak. Kayak misalnya kita mau IPK segini atau nanti mau ngapain di dalamnya. Nah untuk Kakak sendiri, ekspektasi Kakak sebelum masuk ke kampus itu apa Kak? Oke, kalau ekspektasi aku sebelum masuk kuliah itu aku kira mahasiswa itu nanti tote bag, terus adu outfit gitu ya, hangout, fun gitu ya. Pokoknya yang bebas, yang explore gitu Ban. Tapi nyatanya ya Ban, kita di kuliah itu kita harus benar-benar disiplin, kita harus benar-benar tanggung jawab sama tugas kita. Ternyata meraih mimpi itu nggak segampang itu gitu Ban. Betul banget. Apalagi kuliah kita itu politeknik ya, dari jam 7:30 sampai 4:30. Jadi itu benar-benar kita melatih kedisiplinan kita dari segi waktu gitu. Oke, nah berbeda jauh ya antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya kita tote bag, kita hangout di cafe bareng sama teman-teman. Nyatanya nggak bisa begitu karena kita di Politeknik Astaya. Tentunya Masya Allah banget sepadat itu ya. Betul kata Kak Sylvia, kesuksesan itu nggak instan ya, karena ada perjuangan di balik itu semua. Nah dari perjalanan revolusi tadi pastinya banyak banget pembelajaran dari Kak Sylvia yang bisa didapatkan. Nah kita bisa lanjut nih ke mimpi-mimpi besar dari Kak Sylvia. Nah menurut Kakak apa sih arti keberanian untuk bermimpi besar? Oke, berani Betul. untuk bermimpi besar. Mumpung kita masih muda ya Bun, sayang banget sih kalau kita nggak punya mimpi yang besar gitu ya Bun. Nggak usah nanggung-nanggung buat kita memiliki mimpi gitu ya. Kalau mimpi itu nggak bisa bikin kita overthinking, mimpi itu nggak bisa bikin kita bergetar, mimpi itu nggak bisa bikin kita menangis ya gitu istilahnya, berarti mimpi itu nggak cukup besar buat kita. Karena sebuah mimpi itu besar kalau kita benar-benar gimana ya caranya untuk mencapai mimpi besar itu gitu loh. Kita bakal memikirkan gimana caranya gitu, kita banyak overthinking di situ. Tetapi kalau mimpinya besar, usahanya nggak boleh kecil, ya nggak benar? Betul banget. Nah terus juga menurut aku ya, kalau hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan gitu Ben. Keren banget, oke. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi besar dan harus sepadan sama usaha yang kita keluarkan, betul ya Kak? Nah, cara Kakak untuk tetap termotivasi walau terdapat kegagalan itu gimana tuh Kak? Aduh, gimana ya? Aku tuh melihat diri aku sebagai pemimpi atau dreamer gitu. Dari seorang pemimpi atau dreamer itu gak heran kalau kita menemui kegagalan di situ. Tetapi itu menurut aku kegagalan itu mindset. Kalau aku menemukan kata gagal, aku bakal mengubah gagal itu menjadi kata lain, yaitu belum berhasil. Karena kata kunci belum itu kita bisa mendefinisikan, yaitu ada kesempatan yang lain seperti itu. Jadi dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal. Dari kegagalan itu berarti kita bisa mengevaluasi diri kita gitu. Nah kalau kita nggak gagal berarti kita nggak pernah mencoba gitu. Oke, jadi mindset kita pokoknya nggak ada kata gagal seperti itu. Keren banget, luar biasa. Nah langsung saja tadi kan kita udah bahas yang dalam-dalam ya gitu. Nah mungkin aku bakal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seru, tapi Kak Sylvia ini harus menjawab dengan cepat. Aduh takut nih, apa nih? Gak usah takut-takut karena ya sudah nggak apa-apa, cuman jawab cepat aja kok. Kita santai aja di sini ya Kak ya. Oke, Kakak udah siap? Siap. Oke, ini cuman dipilih aja salah satunya gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, antara belajar semalaman atau presentasi dadakan? Presentasi dadakan. Oke, nah untuk tahun depan Kakak lebih memilih kejar beasiswa internasional atau mulai bisnis sendiri? Beasiswa internasional. Oke, nah yang lebih penting nih untuk Kakak, soft skill atau hard skill? Aduh, susah nih. Soft skill. Soft skill, oke, keren banget. Cukup cepat ya. Oke, karena soft skill itu cukup penting ya. Bagi Kak Sylvia itu soft skill cukup penting. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Kak Sylvia bisa menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan waktu pribadi Kakak sendiri? Oke, kita itu nggak bisa
nggak bisa milih salah satu ya menurut aku ya. Jadi okay. kalau aku dipilihkan dengan akademik, organisasi dan waktu sendiri, aku bakal membuat skala prioritas gitu. Mana hal yang bisa aku kerjakan saat itu, mana yang aku bisa utamain gitu ya. Dan aku juga belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan diri aku seperti itu. Terus juga untuk waktu sendiri ya, aku harus ada waktu me time gitu. Aku tuh suka baca buku atau nonton film gitu. Itu bisa recharge energi aku sih gitu di situ. Terus menurut aku produktivitas itu bukan tentang kita selalu sibuk, tapi bagaimana cara kita menyeimbangkan antara waktu untuk fokus dan waktu untuk istirahat. Luar biasa, jadi kita harus menentukan skala prioritas juga ya, dan kita harus berani kepada diri kita sendiri tentunya ya, untuk mengatakan tidak jika melakukan hal-hal yang di luar dari alur kita seperti itu ya Kak. Keren banget tentunya. Nah, gimana sih Kakak memulai networking di dunia kampus dan profesional? Oke, untuk relasi ya. Betul. Untuk relasi tuh aku tuh udah niat dari awal ya, sebelum masuk kuliah aku harus bisa bersosialisasi. Dan dari situ tuh aku mengambil banyak kesempatan di situ, Bang. Aku harus bisa mengambil celah gimana sih caranya aku bisa berhubungan dengan orang lain, gimana aku bisa terus menjalani hubungan yang baik dengan orang lain, karena dengan orang lain kita bisa melihat value dari semua orang gitu loh. Dari value tersebut kita bisa belajar dan kita juga bisa menambah value kita sendiri kayak gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Oke, nah apa sih kebiasaan Kakak yang mendukung produktivitas Kakak gitu? Oke, kebiasaan aku sekarang tuh sebelum tidur aku tuh membuat to-do list. Jadi besok tuh aku harus ngapain aja. Jadi aku tuh udah terorganisir gitu loh. Besok itu apa yang harus aku lakukan gitu kan. Jadi aku nggak lupa besoknya itu aku harus ngapain gitu loh. Terus aku juga setiap bangun tidur aku afirmasi sama diri aku sendiri ya, kalau hari ini adalah hari yang istimewa, hari ini adalah hari yang penuh kejutan dan aku bisa menjadi versi terbaik dari diri aku. Nah dari afirmasi tersebut itu aku bisa produktif gitu loh, aku bisa semangat dan bahagia menjalani hidup di hari itu gitu. Karena itu tuh menurut aku the power of afirmasi positif gitu. Keren banget. Jadi kita harus memulai dengan motivasi diri kita ya untuk menjalankan hari-hari seperti itu. Keren banget, itu kebiasaan yang keren banget sih Kak. Nah, apa nih tips dari Kakak untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas diri? Oke, menurut aku ya, kunci untuk meningkatkan kualitas diri itu konsistensi, Ben. Ya nggak, setuju nggak? Setuju banget Karena, konsisten, betul. Masalah kita ya, apalagi Gen Z ya, itu ya Gen Z, itu tuh ada di rasa malas. Betul banget. Apalagi kita pengen rebahan, scroll TikTok, gitu kan, Ben. Jadi kita tuh harus bisa konsisten dan memiliki prinsip untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kita bisa lihat nih orang-orang expert tuh sebelumnya juga belum bisa, tapi mereka tuh mau belajar, disiplin, konsisten, sehingga mereka bisa expert di bidangnya. Jadi itu sih konsisten kata kuncinya. Oke, konsisten ya, betul banget konsisten. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Kakak nih ya. Apa mungkin pesan Kakak untuk teman-teman kita yang sedang berjuang? Oke, yang sedang berjuang ya. Menurut aku ya, kita sedang berjuang di jalannya masing-masing. Jangan berhenti di tengah jalan, karena kita nggak tahu di depannya itu kita ada apa. Mungkin besok kita berhasil, mungkin besok kita memiliki kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan, jangan takut untuk bermimpi besar, dan jangan berhenti gitu. Oke, luar biasa. Jangan takut untuk bermimpi besar dan jangan berhenti ya. Kita harus berani untuk bermimpi dan mengabulkan mimpi tersebut, betul ya Kak? Oke, nah terima kasih banyak Kak Sylvia
Setiap mahasiswa punya potensi untuk cemerlang, jadi jangan takut untuk bermimpi besar karena mimpi adalah langkah awal menuju revolusi diri. Nah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang berani memulai. Nah, kalau teman-teman punya cerita atau pengalaman seru tentang perjalanan teman-teman sebagai mahasiswa, jangan ragu untuk berbagi di media sosial kami. Siapa tahu cerita teman-teman bisa jadi inspirasi berikutnya.